batinku mapuji. Dua 2,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semangat Ki, sahabat budaya. Senang rasanya kita berjumpa pada pagi hari ini bersama saya Dewi Satriani dalam program acara yaitu Barik Basa. Kabar pagi, obrolan santai. Tentunya seperti biasa kuhadirkan untuk sahabat budaya satu informasi, satu topik yang bisa Ki jawab Ki. Pokoknya kita bisa sharing tentang topik kita yang ada pada acara program Barik Basa, kabar pagi, obrolan santai. Bagaimana kabar tak sahabat budaya? Sehat Jiki? Iya, alhamdulillah kalau sehat Jiki. Apapun yang kita kerjakan pagi hari ini jangan Ki malas-malasan. Pokoknya harus Ki semangat, apalagi ini tahun baru Islam. Iya, untuk kaum muslimin dan muslimah dimanapun berada, Dewi Satriani mengucapkan selamat menyambut tahun baru Islam 1445 Hijriah. Semoga saja makin lebih baik ke depannya untuk kita semuanya yang saat ini menjalankan aktivitasnya, apapun menjalankan kegiatan-kegiatan yang positif pastinya. Amin. Baik nih sahabat budaya, kita di acara Barik Basa kabar pagi obrolan santai, satu topik. Dan silakan untuk sahabat budaya yang ingin meramaikan acaranya Barik Basa, komen Meki juga atau ingin berpartisipasi di 0811 400 9250. Atau saat ini lagi penasaran dengan acara Barik Basa, nonton ke Facebook tak? Nonton Meki dan komen ke di siaran langsungnya Facebook Pro 4 RRI Makassar. Jadi kalau misalkan mau kan nonton saya deh acaranya Barik Basa, buka mi Facebook tak? Jadi klik di pencarian Pro 4 RRI Makassar. Bisa ki di situ komen-komen sahabat budaya. Karena kalau kita komen, ku jumpai ki, ku sebutkan kena mata. Komen tak kayak bagaimana, oke? Topik kita kali ini yaitu tradisi perayaan menyambut tahun baru Islam di tempat Anda. Ya bagaimana nih tradisinya? Tapi ku baca ki dulu ini agenda setina Pro 4 tahu seperti ini sahabat budaya ya. Tahun baru Hijriah, momentum 1 Muharram atau tahun baru 1445 Hijriah memiliki arti penting bagi umat Islam. Di antaranya meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala serta menjaga hubungan baik terhadap sesama manusia. Hari ini umat Islam memperingati 1 Muharram atau tahun baru Hijriah. Peringatan ini memiliki makna yang penting bagi umat Islam karena menandai peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke Madinah. Tahun baru Islam merupakan perayaan yang memiliki makna lebih dari sekedar perayaan semata. Kafrawi, salah satu warga Makassar, mengungkapkan tahun baru Hijriah membuahkan semangat yang baru sekaligus meningkatkan ketakwaan dan menata diri menjadi lebih baik. Bukan hanya pada tataran hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga hubungan sosial antara sesama manusia. Sejarah tahun baru Islam itu atau Hijriah yang memiliki kaitan erat dengan peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke Madinah. Peristiwa hijrah ini
terjadi pada tahun 622 Masehi dan menjadi salah satu momen penting dalam sejarah Islam. Setelah peristiwa hijrah tersebut, Khalifah Umar bin Khattab memprakarsai penetapan awal penanggalan kalender Hijriah sebagai kalender Islam. Bajimi sahabat budaya, topik kita sekali lagi yaitu tradisi perayaan menyambut tahun baru Islam di tempat tak. Di 0811 400 9250, kira-kira ini sahabat budaya, apa ini tradisi tak? Ini menyambut tahun baru Islam. Karena banyak ini kegiatan-kegiatan yang positif ini menyambut tahun baru Islam. Nah, di antaranya ini sahabat budaya, ada yang dibilang tradisi membuat bubur suro. Nah, jadi ini masyarakat Jawa dan beberapa daerah di Jawa Tengah juga ini menyambut tahun baru Islam dengan upacara bubur suro. Upacara ini dilakukan untuk menyambut datangnya tahun baru Islam. Biasanya masyarakat secara bergotong royong menyiapkan bubur merah, bubur merah dan bubur putih. Dua bubur ini disajikan secara terpisah lalu dibawa ke masjid. Nantinya bubur akan disantap bersama-sama. Makna dari acara ini adalah untuk mempererat tali silaturahmi. Sahabat budaya boleh di 0811 400 9250 ya untuk menanggapi topik kita. Sebenarnya apa ini tradisi tak menyambut perayaan tahun baru Islam di tempat tak. Oke deh, kita terima telepon dulu. Halo, selamat pagi, Bari Basa. Halo. Iya. Selamat pagi juga, Bari Basa. Iya, kabar pagi obrolan santai dengan Bunda Sudarsia. Iya, betul. Halo Bunda. Assalamualaikum, Cek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar ini Bunda? Ya, alhamdulillah kita bangun pagi cerah ceria ini. Cuaca di Alhamdulillah. depan, rumah juga sudah dibersihkan. Kita menghadapi yang panas-panas sambil masuk. Iyo tahu yang panas-panas. Komentar ya. Panas-panas, panas-panas. Contohnya itu panas yang panas-panas bagaimana? Kopi susu Terabika. Sebut merek tuh. Kan kita tidak bilang. Bilang Miki kopi susu kan Jomain. Maaf, tidak bisa ditarik itu omongan. Tumi dede Kalau tarikan bisa gitu disebut. Jadi pagi hari ini menikmati secangkir kopi susu. Bukan Terus cangkir, gelas. gelas itu sudah sejenisnya, secangkir atau segelas. Karena kalau gelas kayaknya ada gelas besar juga kan. Tapi kalau secangkir itu kecil. Dia tolak pinggang. Tolak pinggang nih. Oh, Rewana tolak pinggang. Mama. Jadi apa ini Bunda? Tradisi perayaan menyambut tahun baru Islam di tempat tak? Ya. Kalau di sini kan di wilayahku kan termasuk perkotaan. Iya. Kalau beda dengan di daerah tuh. Iya. Kalau di sini saya lihat satu Muharram hanya orang kumpul di masjid. Kumpul-kumpul di masjid. Iya, ceramah. Iya. Di apa namanya itu pengetahuan. Iya. Muharram ini sendiri itu satu Muharram. Terus dari sisi lain, Iya. kebanyakan itu kalau orang dari mungkin Bugis Makassar ya umumnya, itu mereka tidak bikin acara kalau Muharram. Oh, kenapa? Katanya panas. Tapi memang itu sudah menjadi kebiasaan. Siapa yang buat itu pasti dilirik sama semua orang. Wih, kenapa kau bikin begitu? Tapi kalau daerah lain tuh. Iya, karena kayak di Jawa ini dia bikin bubur suro. Terus pokoknya ada di daerah-daerah lain juga itu. Iya, kalau dipikir itu bubur suro kan ada yang pakai gula merah, itu memang masuk akal, itu kan sebagai syarat simbol. Iya. Itu. Nah itu dia. Nah, itu memang bagus sekali. Tetapi kalau di sini itu orang mengarah kepada acara
pernikahan, perkawinan. Oh. Jangankan itu, sedangkan sunatan atau Iya. apa saja, walaupun mungkin orang hakikat atau apa tidak ada. Iya. Jadi ini menjadi pertanyaan juga bagi kita umat Islam, apakah di dalam Al-Quran ada kayak itu? Iya. Ya kan? Iya. Karena kita tidak bisa mengada-ada. Kalau tidak ada di dalam Al-Quran, bikin saja. Tetapi sudah menjadi apa ya? Sudah jadi tradisi, Mi. Mereka selalu, ya? Kalau sudah jadi tradisi, Mi, bagaimana, Mi, Bunda? Itu dikaitkan dengan kebiasaan dan menjadi satu tanda apa namanya ya, palang. Tapi kalau memang mungkin kepepet atau tidak bisa, tidak mungkin dilakukan gitu. Iya. Kayak itu. Tetapi kalau 10 Muharram, di situ macam-macam orang Nabi bikin. Iya. 10 di Muharram. Padahal ini menyambut dulu. Baru ada yang itu 10 Muharram. Iya. Karena kita menyambut karena Tuhan itu apa namanya, takdirkan satu Muharram itu apa di dalamnya, kita harus belajar isinya apa tuh. Bukan kita melihat kebiasaan makan ini dan itu, acara ini itu, bukan itu. Nah, ini kembali lagi ke kepercayaannya mereka, tradisinya mereka seperti apa gitu ya, Bunda ya. Iya, tapi katanya begini tuh, kalau bikin acara tuh langkawin, perkawinan belum begini, panas kita selalu berkelahi. Iya, astagfirullahaladzim. Ada tidak mau cari uang. Ada juga yang baru-baru beredar video, Bunda, di Facebook kayak itu orang apa gitu, mapasewa apa kan jahe mapasewa kang apa jin apa gitu tradisi, bukan. Kalau ini kan di setelahnya prosesi akad nikah, setelahnya pokoknya setelah pernikahan lah kan, beda mapasika rawa, beda yang itu juga mapasika apa kayak artinya itu deh ini. Baji. Bukan juga baji. Bagaimana setelah prosesi akad nikah itu ada di videonya itu, pokoknya di ini ngapa langsung jadi ajang ajang bertengkar ki ceweknya, istrinya seperti itu. Makanya saya bilang kayak ini kan tergantung, tidak ada masalahnya, Mi. Ada masalah. Setiap keadaan itu kalau kasih berarti ada masalah. Kalau mulut kan tidak ada masalah. Hanya ini yang bagus barangkali kita luruskan. Tapi kalau sudah menjadi tradisi, tawa tidak bisa tawa di ini. Tidak ada orang bikin acara kalau begitu. Tapi kalau kita juga tidak bisa juga tekankan karena itu hak masing-masing orang tuh. Iya, oke Pak Bunda. Kalau kita kembalikan kepada Al-Quran, di situ ada tanda tanya besar. Begitu ya Bunda Di. Oke Pak. Belum ada jawabannya ya begitu. Oke, terima kasih banyak Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Bunda Sudarsia ya. Jadi itu pendapatnya Bunda Sudarsia. Kalau pendapatnya kayak gimana yang lain sahabat budaya, boleh di 0811 400 9250 menanggapi topik kita ini terkait dengan tradisi perayaan menyambut tahun baru Islam di tempat tak seperti apa sahabat budaya. Nah, ini ada juga kalau di wilayah apa ini ya? Nah, ini ada juga yang tradisi pawai obor. Di sebagian besar daerah di Indonesia, pawai obor kerap dilakukan dalam rangka memeriahkan kegiatan menyambut tahun baru Islam. Masyarakat dari berbagai kalangan akan kompak mengenakan pakaian muslim sambil berpawai memegang obor. Nah, kita terima telepon dulu ya sahabat budaya. Halo. Iya. Bari Basa. Iya, Pak Hamzah. Iya, bagaimana kabar Pak Hamzah? Sehat Jiki? Kabar baik. Alhamdulillah Pak Hamzah. Pak Hamzah. Ini kali ini kita akan membahas tentang tradisi perayaan menyambut tahun baru Islam di tempat tak seperti apa ini. Kalau di tempatku di sini tidak ada kodong yang ngadakan. Oh, jadi kalau di di kampung tak? Kampung tak ya ada syukuran-syukuran akhir tahun awal bulan.
Oh, bagaimana syukurannya itu dalam bentuk apa itu? Ya, Pak syukuran Hamzah? itu contohnya seperti doa-doa berzikir pada malamnya Iya. untuk menyambut akhir tahun dulu. Mm-mm. Kita berdoa, bersyukur, berwirid Mm-mm. supaya kita memasuki satu Muharram itu doa Iya. zikir itu saja. Satu Muharram. Mm-mm. Satu Oh, Muharram. jadi sikir-sikir saja. Zikir mengharapkan Di mana itu? ada. Di mana itu? Di rumah kah atau di masjid atau di mana? Ya, Pak kadang Hamzah? ada kala di masjid, di Iya. rumah Mm-mm. itu terus umat Islam, karena di sini saya kurang, saya punya teman-teman di sini di satu RW. Ih, Tapi di kadang. luar di banyak ya. Oh deh. Jadi kurangi warga di situ, Pak Hamzah, atau bagaimana kan Banyak Jomai? maksudnya Heeh. ya non. Oh yes, aku tahu. Mm-mm. You understand? Yes. Mati mije. Teme kima bahasa anu ogi. Iya. Nanti tidak ada mengerti toh pendengar tak Jadi terima kasih, Pak. seperti itu di Iya, Pak jadi Hamzah di. itu di- Oke, Pale. Kalau gitu sehat selalu Pak Hamzah. Semangat pagi. Iya, assalamualaikum. Nah, itu coba di sini. Oh, tidak ada teleponnya Pak Haji Cimeng. Oke, terima kasih. Oke, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hamzah yang ada di Pampang, terima kasih ya. Jadi kalau di tempatnya Pak Hamzah di Pampang itu tidak ada kegiatan seperti itu karena kebanyakan yang non ya. Tapi kalau misalkan di tempatnya Pak Hamzah, nah ini orang pada kumpul-kumpul merayakan tahun baru Islam itu dengan acara syukuran, mak baca-baca seperti itu ya. Oke, baik, terima kasih Pak Hamzah. Mungkin yang lainnya bisa ikut berkomentar tapi ya komentarnya singkat aja. Halo, Bari Basa. Ari Basami. Bukan Bari Basa Mi, tapi Bari Basa ya. Ari Basa. Iya, dengan Ibu Deng Lumu. Iya, betul. Halo Ibu Deng Lumu, apa kabar tak? Alhamdulillah, kabar baik. Oh, jadi ada juga ini nasi kuning ini. Anu ini di depan saya lagi habis bikin kambing-kambing. Oh, kambing-kambing apa sing? Santai panas. Oh, nyaman na tahu ah. Wah. Pagi-pagi inji nih Bu Deng Lu mujang kasih bikin pacina-cina. Cina. Karena sudah tidak. Oh, Cida, gue kira Cina. Iya, Bu Deng Lumu. Luncur orang ke nasi kuning. Cepat Miki, segera aku tunggu Iki yang mau meluncur ke bawa ke sini. Rame tahu meluncur ke studio. Kok dong, meluncur saya Ki ke sini. Jangan Ki paling meluncur nanti kita pecoro Ki. Harus Ki naik motor kah atau mobil atau naik bentor atau naik beca, apa yang main bentor kah? Tunggu Pak Haji Cimeng. Dek Segera gaga. meluncur sebentar itu. Sekalian digajar gas toh. Jomi ditunggu-tunggu karena tena muncul. Masa tahu sebentar itu ada nih, betulan nih. Amin. Jadi ini apa tuh yang kita ini komentar tabunda Bu Deng Lumu tentang tradisi perayaan menyambut tahun baru Islam di tempat tak seperti apa? Kalau di sini enggak, ini bisa lihat. Cuma kemarin itu satu Muharram kan, orang puasa. Iya. Datang puasa hari satu Muharram dianjurkan. Iya. Itu juga hari Senin itu hari kelahirannya Nabi kita kan. Iya. Kami Jadi di mana Ki buka puasa kemarin? di sini di Jalan Saraka. Oh, kenapa Ki nggak panggil Muharram Inces? itu baru rame. Pergi belanja orang, Iya. Pasko. Rame juga di sini. Jadi kalau misalkan yang 10 Muharram begitu, apa itu biasa anunya kegiatan-kegiatannya orang tradisinya?
biasa bikin pecah pura. Ya minta ini toh. Sumbangan. Iya. Satu orang jaki patungan ada beli begini, beli begitu. Beli begini, beli begitu, beli gini begono. Beli begini. Pak Jono jelas. Ngapa nih sing Pak Jono sing mentang-mentang bilang Kak begono. Deh Pak Jono. Mentang-mentang bilang Kak begono, bilang mikir tunggu mi Pak Jono male. Lalalala. Kalau saya kurang jelas sih kalau saya. Bukan kurang jelas, belum jelas. Jadi Muharram baru belanja ki. Iya tahu jadi 10 Muharram pidi. Belanja apa itu? Beli nih alat dapur. Ya contohnya. Contohnya beli baskom. Apa bedeng artinya itu kalau beli kayak begitu-begitu Bunda? Agar kita bisa menimba rezeki kita yang banyak. Oh, kaman jadi. Ya, seluas baskom. Seluas baskom. Oh, begitu. Oke, pale. Enggak mana makala terus gini budeng lu mau deh kaman jo begono. Keterangan kamu jinjo. Oke deh. Oke balik kalau begitu Bunda, budeng lu. Iya. Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Deng Lumu yang ada di Tarakan sana sudah ikut berpartisipasi juga di acaranya Kelong Tarung. Acara Bari Basa Kabar Pagi obrolan santai pagi hari ini ya. Sehat selalu. Kira-kira tradisi ini menyambut Tahun Baru Islam 1445 Hijriah ini sahabat budaya untuk meramaikan Tahun Baru Islam seperti apa ini? Boleh di 0811 400 9250 menanggapi topik kita ya. Nah, kita akan baca dulu atensi yang udah masuk juga di siaran langsung Facebook Pro 4. Jadi buat sahabat budaya silakan untuk berkomentar di siaran langsung Facebook Pro 4. Ini ada Ibu Andi Aulia. Halo Ibu, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Tahun Baru Islam 1445 Hijriah. Sehat selalu Inces sayang. Oke, amin. Waalaikumsalam, terima kasih Ibu Andi Aulia. Oke, sehat selalu pastinya buat kita. Dan yang lainnya untuk sahabat budaya boleh untuk meramaikan acaranya Bari Basa 0811 400 9250 atau Anda bisa ikut berkomentar di siaran langsungnya Facebook Pro 4. Ada Ilmar Anu yang sudah kasih like dan Zainuddin saya juga terima kasih sudah ikut like juga di siaran langsung Facebook Pro 4 RRI Makassar. Sembari menentukan atensi ini sahabat budaya, gimana langsung aja kita dengarkan dulu ada kelong berikut ini.
Sekali coba tenenara panggola kuasaina ni pinduangi kuasaina ni pinduangi bondeng-bondeng pabaluna sage kanang mamo kape pakiona lapasengka sikon tutu maloa Sengkaki amali
92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Sahabat budaya, masih dalam program acara Bari Basa Kabar Pagi Obrolan Santai. Kalau kita ngomong soal ini sahabat budaya ya, tradisi menyambut yang namanya Tahun Baru Islam ya di tempatnya itu macam-macam biasanya ini, karena ini ada juga ya. Ada juga beberapa tradisi yang tidak boleh, yang dilarang ini sahabat budaya. Pergantian tahun selalu momen ditunggu setiap tahunnya. Oh, ini kalau tahun baru Masehi ya. Ini ada beberapa larangan. Tapi kalau yang menyambut namanya perayaan Tahun Baru Islam, ada begitu banyak macam tradisi Tahun Baru Islam di Indonesia. Tadi udah saya sebutkan, yaitu tradisi membuat bubur suro. Nah, ada juga tradisi kirap kebo bule ya. Kegiatan menyambut Tahun Baru Islam ini ada tradisi kirap kebo bule. Sebagian besar orang Jawa menyebut Tahun Baru Islam pada 1 Muharram dengan 1 Suro. Di sejumlah daerah di Jawa digelar tradisi malam 1 Suro termasuk di Solo. Nah, sejarah tradisi 1 Suro di Jawa ini berawal dari Sultan Agung yang menyebarkan Islam melalui ajaran dengan tradisi Jawa. Di Keraton Surakarta Solo ya, Jawa Tengah, setiap malam 1 Suro digelar kirap kebo bule untuk menjaga pusaka milik Kiai Slamet. Tradisi ini juga kerap disebut kirap Muharram. Next yaitu tradisi tapak bisu ya. Kemudian ada juga tradisi tapak bisu untuk masyarakat di daerah Yogyakarta, sahabat budaya. Tradisi tapak bisu ini biasa digelar oleh masyarakat pada 1 Muharram. Tradisi tapak bisu merupakan ritual keliling benteng keraton. Ritual tersebut dinamakan tapak bisu karena kegiatannya dilakukan tanpa mengeluarkan sepatah kata pun saat mengelilingi benteng keraton sejauh 7 km. Nah, sejarah ritual ini diprakarsai oleh Paguyuban Abdi dalam Keprajan Keraton Yogyakarta. Pelaksanaan ritual tapak bisu tersebut biasa dimulai dari halaman keben melewati beberapa ruas jalan di Yogyakarta. Nah, selain rombongan dari para abdi dalam keraton, ritual tapak bisu juga bisa dilakukan masyarakat secara sendiri-sendiri atau berkelompok. Nah, sahabat budaya di 0811 400 9250 ditunggu atensi Anda ini terkait dengan tradisi menyambut menyambut perayaan Tahun Baru Islam ya di tempatnya seperti apa sahabat budaya. Boleh meki di 0811 400 9250. Punting beru bala remo, make pole ranjang beru. Aule iparak tau lolo bangko. Ajai dija pemanakan tau lolo na bontoranu. Aule au lolo kutu balala. Pantai Losari, Tanjung Bayang, Tanjung Merdeka, Pak Timpunganna, tau lolo tau rungkaya. Pantai Losari, Tanjung Bayang, Tanjung Merdeka, Pak Timpunganna, tau lolo tau rungkaya. Sembako kajala Tommy kirimi doe panikaya. Sembako kajala Tommy kirimi doe panikaya. Manakah mamamo laku iji tau lolo. Jalan kam mamami na laku tau lolo.
Timberu bala remo make pole ranjang beru aule ipara tau lolo bangko jai bija pamanakan tau lolo na bontoranu aule tau lolo kutu balala. Pantai Losari, Tanjung Bayang, Tanjung Merdeka, Pak Rimpungan nah, tau lolo taurung kaya. Pantai Losari, Tanjung Bayang, Tanjung Merdeka, Pak Rimpungan nah, tau lolo taurung kaya. Sembako gak jalan Tommy kirimi doe panikaya. Sembako gak jalan Tommy kirimi doe panikaya. Manakah mamamu laku iji tau lolo ai jalan ka mamami na laku tau lolo. Punting beru bala remo make pole ranjang beru aule ipara tau lolo bangko jai bija pamanakan tau lolo na bontoranu aule tau lolo kutu balala. Aule tau lolo kutu balala. Angku di sangat taru Tangkui santongan mo Ungkor kak porina Ulendokan itu poyana cinta Butuh sang apa ngok malute Tumak buta-buta Siamak taru-taru Tang na tama pe aja
Kabaratna Pro 4. Sahabat budaya, penamaannya bersumber dari peralatan utama bermain yaitu logo berbentuk cangkul. Bentuknya yang seperti cangkul mencerminkan nilai budaya Bugis yang bersandar pada kehidupan agraris. Biasanya dilakukan sesudah panen dan juga pada waktu senggang lainnya. Logo terbuat dari tempurung kelapa yang berkualitas baik dan berbentuk segitiga yang ujung-ujungnya ditumpulkan. Demikian Kabaratna Pro 4. Budaya Sulawesi Selatan. Siapa dulu mengaru? Sesa jangi. Spesial untuk Ai.
Sahabat budaya dimanapun Anda berada, terima kasih buat Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Makassar. Dan kami persilakan untuk Anda nih sahabat budaya ikut berkomentar di siaran langsungnya kita di Facebook Pro 4 RRI Makassar, atau juga di layanan telepon kita buka 0811 400 9250. Nah, kira-kira tradisi ini menyambut tradisi masyarakat ya, ini di berbagai daerah sambut tahun baru Islam seperti apa. Nah, ada juga informasi ini sahabat budaya, yaitu Indonesia sebagai negara yang menghargai keberagaman memiliki berbagai tradisi yang unik dalam menyambut pergantian tahun baru Islam 1 Muharram. Nah, pergantian tahun baru Islam tahun ini bertepatan dengan tanggal 19 Juli 2023 pada hari ini ya sahabat budaya. Tradisi-tradisi ini menggambarkan kekayaan budaya dan tradisi yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Ini dia sejumlah tradisi unik yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia dalam menyambut pergantian tahun baru Islam 1 Muharram, yaitu membeli perabot baru. Itu kalau di Sulawesi Selatan ya sahabat budaya. Salah satu tradisi unik yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Indonesia adalah membeli perabot baru di bulan Muharram. Biasanya nih sahabat budaya, mereka membeli peralatan dapur seperti baskom, ember atau wadah lainnya. Ini seperti Ibu Denglukmu tadi. Nah, di Kota Makassar tradisi ini sangat populer sehingga toko perabot di sana akan ramai pengunjung saat pergantian tahun baru Islam. Oke, seperti itu. Nah, ada juga bubur Asyura atau di Sumatera ya. Jadi tradisi bubur Asyura ini sahabat budaya dilakukan oleh masyarakat Sumatera dan Kalimantan. Bubur Asyura adalah bubur unik yang hanya ada saat pergantian tahun baru Islam. Bubur ini terbuat dari beras yang dimasak lama dengan santan dan dicampur dengan berbagai macam sayuran. Bubur Asyura atau suro ternyata tidak hanya menjadi tradisi semata dalam menyambut tahun baru Islam. Bubur Asyura ternyata syarat makna. Tradisi memasak bubur Asyura ini merupakan bentuk pengungkapan rasa syukur manusia atas keselamatan yang selama ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, buat Anda sahabat budaya silakan di 0811 400 9250 untuk menanggapi topik kita, yaitu tradisi perayaan menyambut tahun baru Islam di tempat Anda seperti apa sahabat budaya. 0811 400 9250. Halo Bari Basa. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana ini, Tabe? Dengan Demangka di Pangkep ya. Iya, Padeng Mangka. Gimana kabar ini Padeng Mangka? Ya alhamdulillah, syukurillah. Alhamdulillah. Kalau IDG bagaimana ini? Kalau IDG alhamdulillah tetap sehat walafiat, tetap asik seperti biasanya kemarin-kemarin, Masya Allah. Iya, Padeng Mangka. Kali ini kita membahas tentang tradisi perayaan menyambut tahun baru Islam di tempat. Kalau di tempat sendiri kayak gimana ini? Saya mulai dari tadi malam di. Iya. Dari tadi malam. Ada perayaan semacam perayaan begitu, tapi sifatnya ceramah atau dakwah Islamiyah itu. Kisah Nabi, perjalanan Nabi atau hijrahnya Nabi dari Makkah ke Madinah kan. Intinya begitu. Ya, tujuan utamanya barangkali yang paling mempererat silaturahim atau silaturahmi barangkali. Mempererat tali silaturahmi atau silaturahim ya. Itu sejak semalam itu ada ceramah. Ngumpul-ngumpul di mana itu? Ya. Di mana tempatnya? Di Pangkep ini. Enggak, maksudnya di rumah kah atau di masjid atau di masjid. Di masjid ya, Masya Allah. Iya, di masjid iya. Oke. Kemudian rangkaiannya tadi pagi ini saya lihat dari ibu-ibu remaja ibu-ibu remaja. Dari majelis taklim dengan dari majelis taklim bekerja sama dengan remaja masjid, saya lihat mengadakan gerak jalan santai. Masya Allah, tahu kerennya. Iya. Alhamdulillah. Jadi harus juga ramai ya. Jangan
Jangan cuman tahun baru Masehi yang ramai. Iya, Masehi. Tapi kalau bisa tahun baru ini juga ya, tahun baru Hijriyah lah. Iya, pokoknya harus dirayakan. Iya. Bagaimana? Jangan sampai kalah dengan perayaan Masehi tahun. Dan kemudian kelanjutannya biasanya itu kalau 10 Muharram ya. Iya. Kan rata-rata di sini orang puasa. Yang paling utama itu yang puasa 10 Muharram ya. Ada biasa saya lihat itu yang dianukan oleh warga masyarakat beberapa. Iya. Yang bikin semacam JP surah. Untuk dijadikan sebagai menu buka puasa di sore hari. Iya. Iya itu. Kalau kebiasaan untuk beli perabot ada juga beberapa yang saya lihat kan. Tapi artinya positif thinking lah. Iya. Coba. Pokoknya kita positif thinking saja ya. Iya. Oke, baik kalau begitu. Kalau kita kalau kita mau anukan sebetulnya mempertentangkan masalah itu karena biar kita baca itu Al-Qur'an dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri, dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Biar tiap terputar itu tidak ada tuh jalan santai dalam Al-Qur'an. Oke, seperti itu ya Pak ya. Oke, paling kalau gitu Pak Ding Mangka, sehat selalu Ki. Selamat bertugas untuk selamat menyambut tahun baru. Selamat Ki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat menyambut tahun baru untuk Pak Ding Mangka, sehat selalu, makin semangat ya di tahun baru Islam. Ya, pastilah. Oke, jadi ini rangkaian di Pangkep itu ya, kalau di dekat rumahnya Pak Deng Mangka itu ada kegiatan dari tadi malam. Tadi malam itu kumpul ya. Ini dengarkan ceramah bersama-sama, terus sampai tadi itu ada kegiatan gerak jalan sehat ya. Wih, luar biasa. Oke, terima kasih untuk Pak Deng Mangka yang ada di Pangkep. Sehat selalu pastinya untuk Deng Mangka. Selamat menjalankan aktivitasnya juga. Masih kita buka untuk Anda sahabat budaya di 0811 400 9250 menanggapi topik kita ya, yaitu tradisi perayaan menyambut tahun baru Islam atau kegiatan-kegiatan yang ada di tempat tak ya, di sekitar rumah tak itu untuk menyambut yang namanya tahun baru Islam. Oke, sahabat budaya, sembari menantikan atensi tak, langsung kita dengarkan dulu ada lagu yang berikut ini. Nyawan Ingka puna simpung to jangan aneh dicarita loko tin harapanku. Ingka puna simpung to jangan aneh dicarita loko tin harapanku. Tina to jenruana batinu amat risi. Tina to jenruana batenu amat risi. Ingkana ke andi urane tonja alampa ko pace amantang ko siri. Ingkana ke andi urane tonja alampa ko pace amantang ko siri.
salasa tina jakapan barang aku muntulut tonjatene mana tak kau taina ja antuna laron rambut tayang taina jakapan ngalarun tulangikan tina jatula jaming tina jana kiamat elon nu lampa andi belari nake era mi mage alat na nyawan mananu lampari nake andile mananu boko pangairi kodong manata sirurungan talasata pena janata ina iro dinake gasinu kana kalenu andile tunggala koma sarro kanan kanan barat nu kana kalenu baule pena ruan nu sayang salah ko andi jai di bau jai rapanu dia ko andi dia ko sayang baca pak dudu barang tina jaku tulis salasa tina jakapan barang aku muntulut tonjatene mana tak kau taina ja antuna laron rambut tayang taina ja kapan ngalarun tulangikan tina jatula jaming tina jana kiamat elon nu lampa andi belari nake era mi mage alat na nyawan Ubi goreng, campur lombok tumis, enak rasanya. Pisang goreng, campur saraba, nyaman rasanya. Tidak ku dapat masa gadismu, ku tunggu
tudo angkana uau ari-arian lanui ampanenay tobeku mapatrisitu duiku satrimbati nama Kagangampa Salah. Dengar ki dulu ini Ibu. Begini. Kagangangka. Pabamampa. Tadananra. Cajanyanca. Ya ra la wasa aha. Di mana bumi berpijak, di situ langit dijunjung. Kagangangka. Salah satu siswa pelajar SD tampak kebingungan membaca huruf lontara. Dan hal ini juga menjadi PR bagi orang tua siswa karena sudah lupa akan huruf lontara. Lantas, bagaimana sebenarnya awal keberadaan lontara di Sulawesi Selatan sehingga bisa menjadi bukti sejarah di setiap peristiwa yang berkaitan dengan suku di Makassar? Naskah Lontara sebagai dokumen tentang peristiwa yang berkaitan dengan orang Bugis pada masa lalu. Oleh karena itu, naskah Lontara dapat dipandang sebagai sumber informasi mengenai sejarah, sosial, dan budaya, serta peran serta suku Bugis dalam kehidupan masyarakat di daerah Sulawesi. Dalam kaitan ini, naskah Lontara dapat dipandang sebagai produk budaya suku Bugis. Di samping itu, Lontara dapat dipandang sebagai realitas penggunaan bahasa yang mencerminkan perilaku dan pandangan hidup masyarakatnya. Saya akan berbicara tentang bagaimana Lontara itu telah mempersatukan seluruh suku dan etnis yang ada di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Kita sudah sering mendengar salah satu puncak pencapaian tertinggi dalam kebudayaan manusia itu karena ditemukannya huruf. Sulawesi Selatan sebetulnya sangat kaya, luar biasa. Karena kita pernah punya 4 huruf, yaitu huruf jangan-jangan, ya, yang secara genetik dekat sekali dengan huruf kawi. Sampai sekarang ini banyak naskahnya tersimpan di perpustakaan dan arsip Sulawesi Selatan di Tamalan Rea, ya, ribuan di sana yang ditulis dalam huruf jangan-jangan. Disebut jangan-jangan mungkin karena bulat-bulat, ya, bulat-bulat dan mirip burung-burung. Dalam tradisi Bugis Makassar juga segala sesuatu informasi itu biasanya dipakai istilah jangan. Ya, jangan-jangan itu pergi menelisik calon pengantin apakah sudah ada yang punya atau belum. Maik jangan-jangan. Ya, bahasa Bugisnya mamanu-manu. Loke mamanu-manu. Jadi mungkin karena jangan ini dianggap sebagai representasi daripada pembawa pesan, maka huruf itu diberi nama huruf jangan-jangan. Lalu itu lama dipakai, ya, karena dalam perjanjian Bongaya 1669 itu ada 2 bahasa yang digunakan. Di sebelah kiri adalah bahasa Belanda dan di sebelah kanan adalah bahasa Makassar dengan menggunakan huruf jangan-jangan, bukan Lontara. Sampai awal abad ke-20 masih ada produktivitas naskah yang dibuat dari huruf jangan-jangan. Kebanyakan pakai bahasa Makassar. Tidak ada huruf jangan-jangan dalam bahasa Bugis atau Enrekang atau Mandar. Pada umumnya sampai sekarang ini ditulis dalam bahasa Makassar. Sehingga para ahli menempatkan bahwa huruf jangan-jangan ini adalah hurufnya orang Makassar. Lalu ketika Islam datang juga membawa peradaban Islam. Huruf kita kan mengikuti struktur bahasa kita. Katanya memang kasar tena huruf matena. Punna nur inura, punna Ismail Ismailah. Taluji huruf matena orang-orang Sulawesi Selatan, bukan cuma Makassar. Saya kalau di kampung Inura
kita nurut boleh, yaitu glottal stop. Biasa dilambangkan dengan K, jangan pakai apostrof, lambang untuk kutipan. Nah, kritik ke linguis dunia kalau pakai ke apostrof. Biasa mente-mente yang bulu-bulung kupuna kucing kita koma-koma rate. Yang kedua, konsonan ganda, ya, medu, ngaru, RR, double R, konsonan ganda namanya. Dan yang ketiga NG itu Ji. No, 3 Ji saja huruf matinya orang Sulawesi Selatan pada umumnya. Nah, ketika itu ditransformasi ke dalam hurufnya juga begitu. Tidak ada itu huruf S mati, tidak ada R mati. Coba Maki perhatikan. Nah, ada orang mencoba membuat huruf mati, sebenarnya itu juga ancaman bagi kelangsungan bahasa. Karena pasti nanti kalau ada huruf mati, kita pakai itu lontara berbahasa Inggris. Namanya bahasa Mangkasar atau Bugis sih, Pak Ajani bicara Ugi. Jadi harus dijaga ini. Kita namanya dalam teori adalah bersifat silabis. Huruf dan bahasa kita bersifat silabis. Karena itu sebaiknya huruf lontar atau huruf apapun digunakan dalam bahasanya. Coba orang Korea, tidak mau itu pakai huruf Koreanya dalam huruf Latin. Orang Jepang, orang Cina pasti pakai tongi huruf bahasa Cina. Karena memang itu nenek kita dulu bikin sesuaikan sistem bunyi mulut tak bahasa tak. Tidak ada mintung huruf. Orang Jepang juga bersifat silabis hurufnya. Makanya orang Jepang kalau bilang tape recorder, tape rekoda. Mangkasar kapun kalatoro. Kama mintung ini kudu lidahnya mau dia apa? Orang Bugis kalau traktor dengan traktor. Tidak kuliah ada huruf matinya, jadi tidak apa-apa. Orang luar harus memahami kita. Nanti orang berpikir, kalau begini ketinggalan karena huruf tidak ada huruf mati. Tidak. Justru dengan mempertahankan eksistensinya itu, dia menjadi wadah untuk menghidupkan bahasa. Dengan menghidupkan bahasa, jadi perjuangan ini bukan cuma menghidupkan huruf, tapi sekaligus bahasa. Tidak banyak pemimpin yang punya perhatian. Dia pikir kampungan ini huruf. Ngapain mau dianggarkan sudah urusan kampung. Dia lebih suka pakai huruf Korea, huruf Jepang. Ya, jadi huruf itu sudah pakai satu paket memang dengan bahasanya. Ketika Islam datang, ayat-ayat Al-Quran itu banyak yang bersifat fonetis. Fonetis namanya Pak yang huruf Latin ini ada kamati, ermati, esmat. Maka dia adopsi huruf Arab serang. Karena huruf-huruf mati ayat-ayat Al-Quran tidak bisa ditulis di dalam lontara. Pasti kalau bismillah, karena bismillah, dengar maki anak-anak di kampung kalau mengaji, bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya untuk supaya itu tidak rusak pronunciation-nya, jagona itu orang dulu. Nah, adopsi itu huruf Jawi yang kita beri namanya huruf Arab serang ke dalam huruf tak. Jadi ruaminya jangan-jangan Arab serang, ya. Dia banyak ada tadi dikasih lihat saya Bapak beliau Dr. Aji Padindang bagaimana huruf Arab serang itu dimodifikasi di dalam foto-foto. Itu sebetulnya untuk menerjemahkan Islam yang bersifat fonetis, ya. Karena di dalam huruf kita, makanya dalam naskah-naskah yang Islami itu ada 2 huruf bilingual namanya dalam teori linguistik. Biasanya kalau penjelasan tafsirnya dia menggunakan lontara. Tetapi kalau untuk aslinya dia gunakan ayat Al-Quran. Tetapi untuk penjelasannya dia menggunakan huruf Arab serang. Jago sekali ini orang dulu Bapak Ibu. Jangan pandang enteng nenek tak dulu, ya. Jago sekali. Jadi diadopsi huruf Arab serang. Ada sebuah huruf tapi tidak menyebar di baru yang dibuat oleh Colik Puji namanya huruf bilang-bilang. Dia pakai sebetulnya dia cuma pakai sebagai huruf rahasia. Dan terakhir adalah lontara, ya, lontara. Nah, ketiga huruf ini menjelang kemerdekaan Indonesia dia mengalami kepunahan, ya. Produktivitas menyalin naskah itu juga sudah berhenti. Lalu digantikan oleh mesin cetak, bahkan sekarang melalui digital. Tergantikan oleh digital dan akhirnya pelan-pelan satu persatu hilang. Ancaman akan bergesernya lontara ini mestinya didukung dengan aturan. Perda
yang mengikat sehingga tidak terjadi kepunahan, seperti yang disampaikan Andi Mapanyuki, Sekretaris Dinas Perpustakaan Kota Makassar. Saya Bapak Andi Mapanyuki, Sekretaris Dinas Perpustakaan. Saya kira kalau untuk antusias dari masyarakat terkait dengan aksara Lontara itu cukup bagus. Dan kemudian di sekolah-sekolah juga itu juga muatan-muatan lokal, termasuk juga di dalamnya adalah aksara Lontara. Seperti itu. Jadi ini juga sangat bagus untuk dikembangkan. Termasuk juga pemerintah kota, juga tulisan-tulisan yang terkait dengan papan nama dinas SKPD itu memang dianjurkan untuk selain tulisan aksara bahasa Indonesia, juga disarankan untuk menulis juga tulisan aksara Lontara, seperti itu. Saya kira sangat perlu, menurut kami sangat perlu. Kenapa? Aksara Lontara itu salah satu warisan budaya Sulawesi Selatan, budaya Bugis Makassar yang saya katakan sangat mahal. Kenapa saya bilang sangat mahal? Karena tidak semua kota, tidak semua daerah, tidak semua suku punya aksara. Hanya beberapa saja yang punya aksara. Seperti itu. Saya kira sangat penting dan sangat perlu itu tulisan Lontara itu dibudayakan, dilestarikan dengan cara penulisan di tempat-tempat seperti itu. Ya, pasti namanya pelestarian ya. Apalagi sekarang kan terkait dengan teknologi. Anak-anak kita menggunakan teknologi-teknologi yang menggunakan tulisan-tulisan di luar aksara Lontara yang saya kira kalau ini tidak selalu dikembangkan, tidak selalu disosialisasikan, itu pasti akan secara perlahan pasti akan hilang kalau dari kita sendiri, dari pemerintah dan masyarakat tidak melakukan upaya-upaya untuk melakukan pembinaan dan melakukan upaya bagaimana pelestarian aksara ini. Lontara merupakan karya asli masyarakat Bugis. Bagi masyarakat Bugis, Lontara dapat berfungsi sebagai lambang jati diri, lambang kebanggaan, dan sarana pendukung budaya daerah. Lontara tersebut dinyatakan sebagai lambang jati diri karena memuat berbagai nilai budaya yang menjadi ciri khas masyarakat Bugis. Lontara dinyatakan sebagai lambang kebanggaan karena sikap yang mendorong sekelompok orang menjadikan Lontara sebagai lambang identitasnya, dan sekaligus dapat membedakannya dengan kelompok orang lain. Lontara dinyatakan sebagai sarana pendukung budaya daerah karena mengandung informasi kultural untuk membangun tatanan sosial dalam rangka memperkukuh budaya nasional. Karena pentingnya fungsi yang diemban tersebut, Lontara tetap dipelihara dan dilestarikan oleh masyarakat Bugis Makassar. Perda Aksara Lontara ini dengan pasal-pasal yang mengikat dapat membuat gerakan memajukan literasi dengan target menasionalkan sebagai warisan yang tidak bisa dinilai dengan rupiah. Seperti penjelasan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sulawesi Selatan, Hasan Sijaya, SHMH. Karena banyak regulasi yang mengikat dalam perda itu. Intinya, perda Aksara Lontara ini ingin lebih membuat kita punya gerakan memajukan literasi budaya kita akan semakin luas gitu. Dengan adanya perda ini kita bisa melakukan sosialisasi, BIMTEK, bahkan kita bisa memberikan sentuhan-sentuhan berupa bantuan kepada penerima manfaatnya dengan dasar perda ini. Ya, bahkan ada anjuran, penekanan sedikit bahwa semua lembaga dalam setiap tempat untuk menunjukkan tempat, arah, dan sesuatu itu diupayakan untuk menggunakan aksara Lontara gitu. Yang kita pengen dunia ini tahu bahwa ada warisan leluhur kita yang tidak bisa dinilai dengan rupiah, dan ini menjadi gambaran bahwa leluhur kita itu memang orang cerdas. Hanya orang cerdas yang mampu mewariskan kepada anak cucunya berupa tulisan dalam bentuk naskah kuno gitu, yang biasa dikenal dengan Lontara. Dapat diwariskan kepada generasi berikutnya tanpa batas, ruang, dan waktu. Sebagai warisan budaya yang tak lekang oleh zaman, menjadi kebijakan daerah yang memihak kepada pengembangan budaya kita. Satu demi satu huruf-huruf ini hilang,
Tapi alhamdulillah bertahan satu yaitu lontara. Pelihara Ki Kodong ini, tinggal ini satu-satunya yang tersisa. Oke, 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Sahabat budaya, terima kasih buat Anda masih bersama acara Baribasa Kabar Pagi Obrolan Santai. Baik sahabat budaya, masih dengan menghadirkan informasi satu topik ya. Ya, kita sharing nih sahabat budaya di 0811 400 9250 dengan topik kita yaitu tradisi perayaan menyambut tahun baru Islam di tempat tak seperti apa tradisinya. Apakah ada yang membeli sesuatu terus lagi ngumpul-ngumpul dengan orang yang ada di sekitar ngumpul-ngumpul untuk dengar ceramah, atau kayak ada yang merayakan juga dengan cara yaitu jalan sehat ya, seperti tadi penelpon kita. Oke, 0811 400 9250. Saya mau ini dulu baca atensi yang udah masuk juga yang ada di Facebooknya Pro 4 Tawa. Oke, Assalamualaikum kawasan Kambu Kambu Jombang gabung. Oke, selamat bergabung Ki dari Ibu Arifa Dul Lembok. Oke, selamat bergabung di acara Baribasa Kabar Pagi Obrolan Santai. Ada juga Ibu Ramla Bakri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Gaga, waalaikumsalam Bunda. Selamat tahun baru Islam, tetap semangat, sehat selalu, amin. Sehat juga selalu Ibu Ramla bersama Umi Ugi yang ada di sana ya. Oke, kalau begitu sahabat budaya sembari ini ya, untuk menantikan atensi kita, saya hadirkan informasi ini tentang ini tradisi-tradisi ya yang ada di masyarakat merayakan hari tahun baru Islam. Nah, kalau di ini sendiri ya sahabat budaya, di masjid ya, tradisi mabit di masjid dilakukan di beberapa wilayah di Indonesia termasuk di Jakarta. Nah, biasanya para pengurus masjid akan mengadakan berbagai acara mulai dari pengajian, ceramah hingga membaca salawat agar seseorang dapat mabit atau bermalam di masjid. Tujuan dari tradisi ini adalah untuk melakukan refleksi diri selama menginap di masjid ya. Dengan beragam tradisi ini, Indonesia menunjukkan keberagaman budaya dan kehidupan masyarakatnya dalam menyambut pergantian tahun baru Islam. Nah, tradisi-tradisi ini sahabat budaya menjadi bagian dari warisan budaya yang perlu dilestarikan dan dihargai oleh generasi mendatang. Nah, selain itu ada kirap Muharram di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah sendiri terdapat tradisi kirap Muharram yang dilakukan oleh Keraton Surakarta. Tradisi ini melibatkan kerbau bule atau kerbau putih yang merupakan hewan kesayangannya dari Kiai Slamet. Kerbau bule dianggap sebagai hewan yang keramat.
Lapangan
sahabat budaya dimanapun Anda berada ya. Kita udah dibatasi oleh waktu, jadi saya harus tuntaskan sampai sini untuk kebersamaan kita di program acara, yaitu Bari Basa Kabar Pagi Obrolan Santai. Terima kasih yang sudah ikut berpartisipasi di Facebook maupun melalui telepon ya. Semoga bisa memberikan hiburan untuk Anda. Saya Dewi Satriani pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Bawani aleta Paha bawani ro andi Angka memaro cinaku Ia mitu majeling Nasaba angka eloku Mupahani garo eloku Oh andriku tapahani andi tapar sagare roatita Dewi Seni roaniku engkau tengah paling cinata mata ratonga ngati tandri mujabu ini ro cinnaku oh my Andri I love you oh my Andri I love you ajak mutuni bawani aleta Paha bawani ro andi engkau memaro cinaku ia mitu majeli nasaba angka eloku mupahani garo eloku oh andriku macening oh andriku makanja oh my Andri I love you Jaji tongan narong puji nasabah pura kiu